Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Safira Intan Lutfiana, NIM 251130026. Saya dari Prodi 1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Sunan Gresik. Di video kali ini saya menjelaskan materi sebagai tugas UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Bapak Husnusuhat MPD. Materi yang akan saya jelaskan yakni mencakup metode ilmiah, ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Lebih singkatnya, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu metode ilmiah. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu ontologi pendidikan. Yang ketiga, apa itu epistemologi dalam belajar. Dan yang terakhir, apa itu aksiologi pendidikan. Dan pastinya, semua saya sertai rujukan tokoh filsafat supaya sesuai ketentuan tugas. Teman-teman, pertama kita akan membahas metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara berpikir sistematis untuk mendapatkan pengetahuan yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Menurut tokoh filsafat ilmu Karl Popper, pengetahuan ilmiah harus bisa diuji melalui falsifikasi. Artinya, harus bisa dibuktikan salah. Pendekatan ini cocok dalam pendidikan ketika guru atau peneliti mencoba mencari solusi berbasis data, bukan sekedar asumsi. Adapun tahapan metode ilmiah secara umum ada 6. Yang pertama observasi, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga hipotesis, yang keempat pengumpulan data atau biasa disebut eksperimen, yang kelima analisis, dan yang terakhir kesimpulan. Tahapan ini mengikuti konsep pemikiran ilmiah dari Francis Bacon yang menekankan pentingnya observasi dan pengalaman empiris dalam memperoleh pengetahuan. Nah, dalam pendidikan, penggunaan metode ilmiah bikin pengambilan keputusan lebih objektif. Misalnya, guru tidak menilai siswa hanya berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan data belajar. Itulah pengertian metode ilmiah. Untuk selanjutnya, kita masuk ke ontologi. Ontologi yaitu cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan. Tokoh yang paling terkenal membahas ontologi adalah Aristoteles. Dia mengatakan bahwa setiap sesuatu itu milik hakikat atau substans. Dalam pendidikan, ontologi membantu kita menjawab pertanyaan seperti apa itu hakikat manusia, apa hakikat belajar, dan apa hakikat pendidikan itu sendiri. Menurut Janeway, manusia adalah makhluk yang terus berkembang melalui pengalaman. Artinya, pendidikan harus memahami bahwa manusia bukan sekedar objek yang pasif, tetapi subjek yang aktif belajar sepanjang hayat. Dengan pemahaman ontologis ini, pendidik tahu bahwa setiap peserta didik punya potensi yang berbeda-beda, dan pendidikan harus membantu mengembangkan potensi tersebut. Yang ketiga ada epistemologi. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan. Bagaimana kita tahu sesuatu, dari mana pengetahuan berasal, dan apa yang membuat pengetahuan itu valid. Menurut Plato, pengetahuan sejati adalah justly true belief, yaitu keyakinan yang benar dan memiliki kebenaran. Sementara menurut Immanuel Kant, pengetahuan datang dari perpaduan antara pengalaman dan rasio. Dalam konteks pendidikan, jika mengikuti pandangan empiris seperti John Locke, pengetahuan berasal dari pengalaman, maka pembelajaran idealnya berbasis aktivitas atau pengalaman langsung dari siswa. Yang kedua, jika mengikuti rasionalisme seperti René Descartes, pengetahuan diperoleh lewat berpikir logis, maka guru harus mendorong analisis dan berdiskusi. Epistemologis memengaruhi metode mengajar. Guru tidak hanya memberi materi, tapi memastikan murid memahami dasar pengetahuan itu.
cabang filsafat yang membahas nilai, yakni nilai moral, nilai keindahan, dan tujuan dari pengetahuan. Menurut Max Keller, nilai adalah sesuatu yang bersifat objektif dan hierarkis. Ada nilai moral, spiritual, dan intelektual. Dalam pendidikan, aksiologi mengarahkan kita pada pernyataan, yakni untuk apa pendidikan diberikan dan nilai apa yang harus dibentuk pada peserta didik. Dan menurut Paulo Freire, pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu, tapi juga tentang memanusiakan manusia, memberikan kesadaran kritis agar siswa mampu menghadapi realitas sosial. Jadi, pendidikan tidak hanya membangun kecerdasan yang kognitif, tapi juga karakter, moral, dan kepekaan sosial. Bisa saya simpulkan bahwa metode ilmiah itu penting untuk menjadikan pendidikan lebih objektif dan berbasis data. Yang kedua, ontologi itu membantu kita untuk memahami hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Yang ketiga, epistemologi ini untuk mempengaruhi bagaimana pengetahuan diperoleh dan metode mengajar yang dipilih. Yang keempat, aksiologi ini untuk memastikan pendidikan punya nilai dan tujuan yang jelas, bukan sekedar proses mengajar. Semua konsep ini saling berkaitan dan menjadi dasar bagi pendidikan yang humanis dan bermakna. Menurut saya pribadi, belajar filsafat pendidikan itu membantu banget sebagai calon pendidik. Kita jadi tidak hanya tahu apa yang diajarkan, tapi juga tahu mengapa dan untuk apa pendidikan itu dilakukan. Filsafat bikin kita lebih kritis, lebih peka, lebih bijak dalam mengambil keputusan di kelas nanti. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.